Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 7. Di awal video ini, di saat rantai yang terbuat dari depan power mengekang tubuhnya, Hans pun tersadar jika mereka semua sudah diatur untuk mencegahnya kabur. Yang dengan kata lain, mereka semua sangat berusaha untuk menangkapnya. Tentu saja, hal itu pun memang kebenar adanya. Tuan Taskin yang berada di depannya bahkan menegaskan jika tak ada satupun hal jahat yang bisa lepas dari kekangan rantai Divine Magic tersebut. Namun, di saat Tuan Taskin bertanya apakah Hans akan menyerah, tiba-tiba saja Hans terkekeh mengejeknya. Enak saja menyerah begitu saja. Ia tahu kalau mereka tak akan mau bernegosiasi. Oleh karena itu, Hans malah menantang mereka semua untuk menangkapnya kalau mereka bisa. Seketika itu juga, meskipun Tuan Taskin tak tahu apa yang direncanakan Hans, ia segera melepaskan tombak Divine Magic ke arah Hans karena tak akan diam saja dan biarkannya Hans kabur. Akan tetapi, hal itu sama sekali tak berguna karena mau sekokoh apapun kekangan rantainya, Hans bisa kabur dengan mudah berkat pembatalan Saman. Hingga Tuan Taskin yang tak bisa percaya apa yang dilihatnya pun terbelalak heran. Bagaimana bisa Hans melepaskan kekangannya? Siapa sebenarnya sosok yang dilawannya itu? Sementara itu, Sung Yun di kamarnya nampak tengah mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Ia mulai kerepotan dengan apa yang terjadi. Ada terlalu banyak musuh di mana-mana. Hal itu pun membuat Sung Yun bertanya-tanya, apakah ia terlalu banyak membuat kekacauan kemanapun ia pergi. Mulai dari paksi bayangan The Vow of the Fiends, klan vampir Parkolak, dan bahkan salah satu pasukan terbesar benua, pasukan Paladin Kuil Suci. Semua hal itu pun membuat Hans teringat dengan poin karmanya, di mana alasan ia diberikan banyak poin karma sampai sekarang bukanlah karena hal lain, tapi karena ia membuat kekacauan di seluruh benua. Meskipun begitu, Hans memilih untuk memikirkan hal itu nanti, karena untuk sekarang ia akan fokus pada rencana awalnya saja. Beberapa jam kemudian, bersamaan dengan sang rembulan yang menggantikan sang surya, Hans yang telah memakai penyamarannya pun memulai aksinya, di mana ia ingin melihat hasil dari penelitiannya sejauh ini. Prinsipnya pun sederhana, yaitu entitas yang dikendalikan akan menyebarkan dark magicnya saat mereka bertemu dengan makhluk lainnya. Untungnya, hasilnya pun berjalan dengan baik. Entitas yang dikendalikannya berhasil menyebarkan dark magicnya pada para makhluk lain yang ditemuinya. Dengan ini saja, para mata dan telinga Hans pun akan terus bertambah. Dan sebentar lagi, mereka akan bisa mengawasi wilayah besar seperti Seoul dengan mudah. Lalu, tak butuh waktu lama setelah makhluk familiarnya menyebar, Hans pun mendapatkan sinyal pertama di salah satunya, yang membuat Hans memfokuskan pandangannya pada familiar tersebut. Ternyata, makhluk familiarnya itu tengah melihat ke arah jendela basement di dalam sebuah gang kecil, di mana meskipun tampak biasa saja dari luar, dalam basement tersebut ada seorang gadis korban penculikan yang tengah disiksa oleh penculiknya hingga terus meminta pertolongan. Akan tetapi, mau seberapa keras ia berteriak ketika ada seorang yang lewat, tak ada seorang pun yang berhenti untuk menyelamatkannya. Malahan si penculiknya malah terlihat semakin puas dengan bereaksinya, karena mau sekencang apapun keributan yang ditimbulkannya, berkat skill miliknya, keributan tersebut hanya terdengar olehnya sendiri. Hal itu pun membuat si penculik semakin leluasa untuk menyiksa si gadis, di mana ia menyeret si gadis ke dekat mikrofon yang telah disiapkannya dan berniat merekam teriakannya untuk koleksi pribadi. Namun, belum sempat si penculik bisa melakukan kesenangan psikopatnya, ia dikejutkan oleh sesuatu yang memecahkan kaca jendelanya, disertai seseorang yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Seseorang yang muncul tersebut adalah Han, yang sudah mengetahui skill si penculik, yaitu Sound Suppression dan Invincibility. Seketika itu juga, si penculik yang panik pun menyandra si gadis agar Hans tak mendekatinya. Akan tetapi, trik murahan seperti itu tak berlaku bagi Hans yang langsung memindahkan si gadis menggunakan dark magicnya. Namun, meskipun si penculik menyadari jika seorang yang dihadapinya ini adalah seorang returner, ia sama sekali tak merasa takut ataupun ragu.
Bahkan si penculik itu malah langsung menyerang Hans karena merasa jika Hans telah mengambil buruannya. Tentu saja Hans bisa dengan mudah menghentikannya. Lalu setelah melihat dari cara si penculik berbicara, Hans pun menyadari jika ini bukanlah pertama kali si penculik melakukan aksinya. Oleh karena itu, Hans pun berniat memeriksanya langsung dari penglihatannya menggunakan Dark Magic Necromancy, The Wild of the Dead. Seketika itu juga, Hans pun bisa melihat beberapa rentetan ingatan si penculik tentang para korbannya, yang membuatnya pantas disebut sebagai pembunuh berantai. Oleh karena itu, Hans pun tak perlu mempertimbangkannya lebih jauh dan langsung menjatuhinya hukuman mati. Meskipun begitu, karena Hans rasa kematian terlalu bagus untuknya, dan kebetulan ia perlu undead untuk diperintahkan di bumi, Hans yang tak mengira jika ia akan menciptakan undead secepat itu pun mengubah si penculik menjadi undead dengan metode kejam yang melibatkan pengurasan semua darah dari tubuhnya. Dengan begitu, terciptalah intermediate undead yang disebut gas yang langsung Hans masukkan ke dalam sumber ruang karena ia akan cukup berguna untuk kedepannya. Lalu, karena si gadis penculikan masih tergeletak pingsan di sana, Hans pun berniat membereskan tempatnya dahulu sebelum menelpon polisi. Sesaat kemudian, tempat tersebut pun ramai setelah polisi tiba di sana, di mana ketua tim Park Han-chul dari Biro Kemampuan Khusus Divisi Investigasi Kriminal memimpin langsung investigasi dalam ruangan basementnya. Meskipun mereka tak menemukan jejak fisik di sana, berkat kerja cepat anggota timnya, detektif Park Han-chul pun segera menemukan fakta-fakta terkait, seperti fakta pembunuh berantai yang sama yang belum berhasil mereka tangkap tinggal di basementnya, dan orang yang menghabisi pembunuh berantai itu adalah orang returner yang menggunakan dark magic. Namun, meskipun anggota timnya merasa senang karena bajingan pembunuh berantai itu telah menghilang, detektif Park Han-chul sama sekali tak merasa begitu setelah melihat tanda yang ditinggalkan pelaku yang menghabisi si pembunuh berantai di dinding. Baginya, pelaku adalah orang yang mabuk karena kekuasaan dan bermain-main sebagai pahlawan. Dan orang seperti itu sama bahayanya dengan si pembunuh berantai. Apa gunanya hukum publik jika main eksekusi sendiri? Namun, di saat suasananya begitu riuh, bahkan detektif Park Han-chul begitu penasaran akan wajah pelakunya. Hans yang merupakan pelakunya malah berdiri dengan santai di atas bangunannya, memperhatikan keriuhan itu sembari menggendong seekor kucing putih familiarnya. Keesokan harinya, di gudang asosiasi returner Korea Selatan cabang Seoul, nampak seorang gadis manis anggota cabangnya yang memasuki ruangan manajernya. Namun, meskipun anggota cabangnya telah tiba dalam ruangannya, manajer cabang yang dipanggil Yoon Ji-yeon yang tertidur lelap di mejanya sama sekali tak memperhatikannya. Hingga anggotanya yang sering mendapatinya seperti itu pun membangunkannya, karena saat ini ada masalah penting yang harus dilaporkannya. Untungnya, manajer cabang Yoon Ji-yeon bukanlah tipikal orang yang susah dibangunkan, di mana ia segera terbangun dengan wajah kurang tidurnya sembari bertanya, apalagi masalah kali ini. Tanpa mempedulikan penampilan manajer cabangnya yang berantakan, anggotanya pun menyerahkan sebuah berkas tentang Biro Manajemen Kemampuan yang telah mengirim permintaan kerjasama. Hingga manajer cabang Yoon Ji-yeon yang menerima berkasnya pun teringat dengan kasus sebelumnya. Mungkinkah kasus penangkapan 3 villain mencuri perhiasan ada hubungannya dengan kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi? Namun setelah ia membaca berkasnya yang menyebutkan pengguna dark magic yang menggunakan mantel panjang dan topeng halu, manajer cabang Yoon Ji-yeon malah merasa frustasi. Karena meski situasi keamanan publik semakin memanas, kantor pusat mereka malah tak akan mengirim bala bantuan untuknya, yang buatnya hampir merasa ingin menyerahkan kasus ini pada pelaku pembunuhan si pembunuh berantai. Tentu saja apa yang dikatakannya membuat anggotanya terkejut dan memintanya untuk jangan bicara sembarangan. Meskipun begitu, manajer cabang Yoon Ji-yeon malah meledakkan emosinya. Bagaimana bisa ia tidak mengatakannya ketika pelaku tersebut punya keterampilan yang berguna yang akan sangat membantu mereka kalau mereka bisa mengekangnya dengan benar. Bahkan manajer cabang Yoon Ji-yeon merasa, tak bisakah pelaku itu bergabung saja menjadi seorang guardian? Melihat tingkahnya yang seperti itu, anggota cabangnya pun yang telah terbiasa dengannya segera mengingatkannya untuk jangan terus beromong kosong dan segeralah mengerjakan tumpukan dokumen di mejanya. Tentu saja, tumpukan dokumen di mejanya jauh lebih membuatnya kesal dibanding masalah lainnya, yang membuat manajer cabang Yoon Ji-yeon merasa ingin menghajar para villain itu secara langsung sampai hancur.
Sementara itu, berkebalikan dengan manajer cabang Jeonjion, Sung Yun tampak merasa begitu puas setelah menghajar para penjahat. Karena kecuali mereka semacam pembunuh berantai, Sung Yun biasanya berhenti setelah memberi teror perkutukan dan menghukum mereka dengan benar. Hal itu pun membuat Sung Yun merasa jika ia harus segera memeriksa organisasi penjahat yang menyebabkan kacauan dalam ketertiban umum. Akan tetapi untuk saat ini, karena kurang lebih ia sudah menyelesaikan masalah di kotanya, Sung Yun pun memilih untuk memperhatikan dunia lain terlebih dahulu. Kemudian, karena Hans terus berada di sampingnya, Sung Yun pun mengalihkan perhatiannya pada Hanstu yang nampaknya telah tiba di Lapelas Timur, di mana paman Diana dan Aaron tampak seperti orang baik karena menyambut mereka berdua dengan penuh sukacita. Tentu saja hal itu membuat Hanstu merasa lega, karena awalnya Hanstu berpikir untuk mengancamnya kalau saja paman Diana menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Untungnya Hanstu tak perlu melakukan hal itu karena paman Diana terlihat begitu tulus, bahkan mengucapkan terima kasih kepadanya karena mengantar keponakannya sampai ke sana. Selain itu, Diana yang memeluknya begitu hangat juga berterima kasih kepadanya untuk semua yang telah ia lakukan, yang membuat Hanstu merasa tersentuh dan akan memastikan untuk sering berkunjung ke depannya. Namun, di saat Hanstu berpesan pada Diana untuk terus bersikap baik dan tetaplah sehat, tiba-tiba saja Diana mengatakan kecemasannya, di mana ia sebelumnya khawatir karena sepertinya keberadaan Hanstu semakin berubah. Tentu saja, apa yang dikatakan Diana membuat Hanstu terkejut. Mungkinkah itu karena pengaruh dari skill persona? Karena untuk Han, Sung Yun bercampur emosi negatif serta keinginan untuk diakui. Atau dengan kata lain, sedikit ciri pencari perhatian. Sementara untuk Hanstu yang fokus pada penyusupan dan pengebohongan, untungnya Diana tak lagi mengkhawatirkan hal itu setelah melihat sikapnya yang sekarang dan hanya menanyakan manakah Hanstu akan pergi selanjutnya. Hanstu yang memandang jauh ke langit pun hanya memberitahunya jika ia akan mengambil kesempatan ini untuk pergi mengembara. Dengan begitu, setelah berpamitan pada mereka, Hanstu pun memulai perjalanannya, di mana setelah beberapa hari berpergian, Hanstu pun tiba di ibu kota kerajaan Talaria, yang mana hanya ada satu alasan kenapa ia datang ke sana, yaitu karena ibu kota Talaria adalah pusat dari kuil Dewi, dan itu lokasi bagi kuil terbesar di benua ini. Lalu setelah melipir ke dalam gang yang sepi, Hanstu yang telah memastikan tak ada orang lain di sekitarnya pun mensummon avatar keempatnya, yang ia namai sebagai Heinlein, yang mempunyai ciri fisik unik warrior spirit, di mana ia mendapat bonus tambahan untuk skill dan XP yang didapat dari berlatih dan juga pertarungan, serta 4 skill yang dibagikan dari Sung Yun, yaitu Mind Hub, Persona, Super Recovery, dan juga Serenity. Tentu saja, Heinlein disummon di sana bukan tanpa alasan, di mana karena Hanstu yang merupakan seorang vampir telah mencapai batasnya untuk berkeliling di kota suci. Sung Yun pun berniat menggunakan Heinlein untuk menggantikannya. Lalu setelah Hanstu menyerahkan sekantung barang bawaannya, Heinlein pun segera bergegas masuk ke dalam kuil suci, di mana ia menyerahkan kantung yang berisi harta tersebut dengan mengatakan jika semua itu adalah harta miliknya dan ia ingin mendedikasikan semuanya pada Dewi, serta menjadi ksatria suci untuk memenuhi keinginannya. Sebenarnya, Sung Yun menggerakkan Heinlein ke sana karena sejauh ini avatar miliknya adalah Undead, Dark Mag, dan Vampir. Atau dengan kata lain, mereka adalah anak-anak kegelapan yang mengerikan. Tapi kali ini, avatarnya akan jadi ksatria suci yang memegang pedang suci dan juga dihormati oleh semua orang. Untungnya, rencananya pun berjalan dengan lancar ketika seorang instruktur yang dipanggil Tuan Marco menganggapnya sebagai seorang pemuda yang bersemangat. Bahkan Tuan Marco berniat akan melatihnya menjadi satria suci yang luar biasa. Meskipun Strab di sampingnya memberitahunya jika mereka tak bisa menerima orang tak dikenal sebagai satria suci, mau sebanyak apapun donasi yang diberikannya. Tentu saja Tuan Marco segera menepis kekhawatiran Scribe, karena baginya orang jahat tanpa diragukan lagi akan menunjukkan sifat aslinya setelah ia menjalani latihan suci. Dengan begitu, karena Tuan Marco ingin mengujinya, Heinlein pun dengan penuh percaya diri mengiyakannya. Akan tetapi, setelah sebulan Heinlein menjalani pelatihan ksatria suci di sana, pikiran awalnya yang merasa jika pasukan ksatria suci itu keren dan anggun langsung musnah seketika. Karena yang ditemukan di sana hanyalah sekumpulan orang cabul yang maco, di mana mereka terus menekankan agar tak pernah berhenti berdoa saat berlatih.
Meskipun begitu, Heinrich juga mempunyai sesuatu yang baru, di mana dalam kondisi yang ekstrim, doa yang berulang bisa menguatkan keyakinan dan memperkuat divine power. Bahkan Heinrich mengakui kalau itu efisien. Akan tetapi, cara berlatih mereka yang seperti itu menimbulkan pertanyaan dalam benaknya. Apakah mereka benar-benar harus berlatih dengan cara secabul itu? Terlebih, beberapa dari mereka tentu saja memujinya yang dibawa oleh Tuan Marco. Karena bahkan sebelum dibaptis, Heinrich bisa mengangkat beban seberat itu. Bahu dan tubuh bagian bawahnya sudah sangat kokoh, yang membuat mereka tak bisa menunggu untuk melihat sebanyak apa Heinrich berubah setelah dibaptis. Video ini pun diakhiri dengan, meskipun pujian-pujian itu memang terdengar normal, yang menjadi pertanyaan bagi Heinrich adalah kenapa mereka meneteskan air liurnya sambil melihat tubuhnya, yang itu membuatnya merasakan tak nyaman karena ia sungguh tak mau diperhatikan oleh kelompok secabul seperti itu.